Ekonomi Syariah kelompok 3, semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah filsafat ilmu, yaitu mengenai pengetahuan, mulai dari arti hingga terjadinya pengetahuan itu. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari dalam kata bahasa Inggris, yaitu knowledge. Menurut Encyclopedia of Philosophy, dijelaskan bahwa pengetahuan adalah kepercayaan yang benar atau knowledge is justified true belief. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2003, pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses belajar ini dipengaruhi oleh berbagai faktor dari dalam seperti motivasi dan faktor dari luar seperti sarana informasi yang tersedia serta keadilan sosial budaya. Pengetahuan ialah segala apa yang kita ketahui dan suatu hal yang baru terhadap suatu objek tertentu dengan pengamatan akal dan pikiran. Pengamatan sendiri terjadi melalui panca indera seperti indera penglihatan yaitu mata, indera pendengaran yaitu telinga, indera peraba yaitu kulit, indera penciuman yaitu hidung, dan indera pengecap yaitu lidah. Pengetahuan merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menuturkan apabila seseorang mengenal tentang sesuatu. Sesuatu yang menjadi pengetahuannya adalah yang terdiri dari unsur yang mengetahui, yang diketahui, serta kesadaran mengenai hal yang ingin diketahuinya. Maka pengetahuan selalu menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk ingin mengetahui tentang sesuatu dan objek sebagai hal yang ingin diketahuinya. Adapun pengertian pengetahuan menurut para ahli, diantaranya menurut Heidegger, pengetahuan adalah peristiwa yang membuat kesadaran manusia menjadi terang atau ada. Menurut Nadler, pengetahuan adalah proses belajar mengenai kebenaran untuk mengetahui apa yang harus diketahui untuk dilakukan. Menurut Puja Wijana, pengetahuan adalah reaksi manusia atas rangsangannya oleh alam sekitar melalui sentuhan objek dengan indera. Menurut Robert M.Z. Lawang, pengetahuan adalah segalanya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seseorang. Menurut Andi S. Priyono, pengetahuan adalah hasil dari mengetahui yang didapat setelah melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Menurut Sudandi Al-Amsudi, pengetahuan adalah kebenaran yang diterima oleh manusia, baik yang telah diuji menjadi ilmu maupun yang belum teruji. Nah, dari beberapa arti yang telah saya paparkan tadi, kita dapat definisikan bahwa pengetahuan adalah hasil dari mencari tahu, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak dapat menjadi dapat. Dalam proses ini mencakup mencari tahu berbagai metode dan konsep-konsep, baik melalui proses pendidikan maupun melalui pengalaman. Pandangan yang sederhana dalam memikirkan proses terjadinya pengetahuan yaitu dalam sifatnya baik a priori maupun a posteriori. Pengetahuan a priori adalah pengetahuan yang terjadi tanpa adanya pengalaman, baik pengalaman indera maupun pengalaman batin, sementara pengetahuan a posteriori adalah pengetahuan yang terjadi karena adanya pengalaman. Di dalam mengetahui memerlukan alat, yaitu pengalaman indera, naluri, intuisi, otoritas, wahyu, dan keyakinan. Sepanjang sejarah kefilsafatan, alat untuk mengetahui tersebut memiliki peranannya masing-masing, baik secara sendiri-sendiri maupun berpasangan satu sama lain, tergantung kepada filsuf atau paham yang dianutnya. Pengetahuan didapatkan dari pengamatan. Di dalam pengamatan indrawi tidak dapat ditetapkan apa yang subjektif dan apa yang objektif. Jika kesan-kesan subjektif dianggap sebagai kebenaran, hal tersebut akan mengakibatkan adanya gambaran-gambaran kicau di dalam imajinasi. Segala pengetahuan dimulai dari gambaran-gambaran indrawi. Gambaran-gambaran tersebut kemudian ditingkatkan kepada tingkatan yang lebih tinggi lagi.
tingkatan tertinggi tersebut yaitu pengetahuan rasional dan pengetahuan intuitif. Menurut Spinoza yang merupakan tokoh empirisme beranggapan bahwa pengetahuan didapatkan dari pengalaman. Pengalaman adalah awal segala pengetahuan. Sedangkan awal pengetahuan tentang asas-asas yang diperoleh dan diteguhkan oleh pengalaman. Hanya pengalamanlah yang akan memberikan jaminan akan kepastian. Yang dimaksud dengan pengalaman adalah keseluruhan atau totalitas segala pengamatan yang disimpan di dalam ingatan dan digabungkan dengan pengharapan akan masa depan sesuai dengan apa yang telah diamati di masa lampau. Selain itu, salah satu tokoh empirisme beranggapan bahwa segala pengetahuan datang dari pengalaman. Akal adalah pasif ketika pengalaman itu didapatkan. Akal tidak melahirkan pengetahuan dari dirinya sendiri. Jika diibaratkan, akal merupakan secari kertas tanpa tulisan yang menerima segala apa yang datang dari pengalaman. Itulah tadi materi yang telah saya paparkan mengenai pengetahuan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.